언니 cetar, sudah nonton Squid Game belum? Itu bagus haseyo, bagus입니다. Saya paling suka yang bagian ada si boneka serem itu loh, lampu hijau, lampu merah. Tapi kenapa dia ngomong 무궁화 gitu ya? 무궁화 itu kan supermarket Korea yang namanya 무궁화 itu loh di Jalan Senayan. Tapi pas dia bilang 무궁화, subtitlenya lampu hijau gitu. Jadi itu supermarket Korea artinya supermarket lampu hijau gitu ya. Wah, saya pintar yeyo. Otak bagus yeyo. 무궁화 꽃이 피었습니다. Subtitlenya salah. Kamu tereliminasi. Annyeong Ratu, masa depan dunia. Pertanyaan kamu tajam sekali, lebih tajam daripada Mas Hanso, si detektif itu. Oni cetar siap menjawab dan membedah K-pop yang telah dinyanyikan oleh si boneka dari Squid Game. Sebenarnya kata 무궁화 ini artinya nama bunga nasional Republik Korea. Kalian bisa lihat dari paspor orang Korea. Ya ini paspor aku orang Korea. Ini lambangnya Korea Selatan ini. Bisa lihat nggak? Ada bunga 무궁화nya ini. Katanya karena dulu negara Korea ini mekarnya banyak sekali bunga 무궁화 ini. Contohnya semacam cherry blossom di Jepang. Di lagu kebangsaan Korea pun bahas tentang betapa banyak mekarnya bunga 무궁화 ini di Korea Selatan. Katanya sepanjang 3.000 ri. Itu satuannya satuan yang zaman dulu jadul. Itu satuan sekarang itu 1.178 kilometer. Jadi, 무궁화 꽃이 itu artinya bunga 무궁화 피었습니다. telah mekar. Jadi si boneka yang sadis itu menyanyikan bunga 무궁화 telah mekar. Ini nama gamenya juga persis 무궁화 꽃이 피었습니다. Dan ini permainannya aku sering banget mainin pas aku masih SD. Pokoknya pas aku masih kecil. 꽃이 피었습니다. 오! 무궁화 꽃이 피었습니다. 피었습니다. 야! 진짜 치사하다. Tapi kita semuanya tidak tahu kenapa namanya 무궁화 꽃이 피었습니다. Kenapa harus bunga 무궁화? Nggak pakai bunga bunga sekar Jepun. Permainan 무궁화 꽃이 피었습니다 ini katanya ada juga di negara lain dengan nama red light, green light bagi orang-orang bule. Sehingga tim penerjemah Indonesia menerjemahkan dari bahasa Inggris kan, makanya mereka pakai lampu hijau, lampu merah. Jadi artinya agak jauh dengan arti yang barusan aku jelaskan. Tapi aku paham sih perasaan penerjemahnya. Mungkin mereka nggak mungkin gitu dong menjelaskan semua ini di satu baris subtitle di dalam film Squid Game. Jadi menurut aku mereka memilih untuk menerjemahkannya itu dari sisi pemahaman akan game daripada menerjemahkan secara harafiah. Tapi kalian tahu nggak lagu permainan ini ada di dalam lagunya CL yang berjudul Wah. 무궁화 꽃이 피었습니다. 무궁화 꽃이 피었습니다. Nah, sekarang jadinya paham kan? Logo yang ada di belakangnya CL itu lambangnya apa? Lambang 무궁화. Karena liriknya ada 무궁화 꽃이 피었습니다. Dan fakta menarik lagi untuk kalian. Kalian tahu nggak siapa namanya si boneka itu? Bukan Teruna, bukan. 무궁화 꽃이 피었습니다. Namanya dia adalah
Young-hee. Kalau orang-orang Korea pasti tahu karena Young-hee ini dari buku teks SD di Korea. Jadi di dalam buku SD yang pada zaman dulu gitu ya, yang jadul banget, di sana pasti kita bisa menemukan karakter yang berpakaian baju kuning dan merah. Ya, bajunya Young-hee. Dan dia itu selalu namanya Young-hee. Contohnya semacam Budi di dalam artikel yang tertulis di buku teks bahasa Indonesia. Kalau di Korea itu ya dalam buku teks SD, kalau cewek pasti namanya Young-hee. Kalau cowok pasti namanya Cheolsu. Itu udah fix banget. Jadi tanpa film menjelaskan boneka itu namanya siapa, ya semua orang Korea yang nonton itu pasti tahu, oh itu Young-hee dari buku SD aku. Di medsos dan juga berita Korea juga menyebut si boneka itu bukan boneka atau yang dari Squid Game, tapi langsung mereka memakai nama aslinya Young-hee atau pakai Young-hee robot. Sekarang kalian tahu ya namanya dia siapa. Aku nonton Squid Game seru banget sih karena permainan-permainan yang dari Squid Game itu permainan yang aku benar-benar suka aku lakukan pas aku masa kecil. Dan pas aku melihat Young-hee ini mendunia, aku kayak ada rasa bangga gitu sebagai orang Korea. Menurut kamu, lagu 무궁화 꽃이 피었습니다 ini bagusan yang mana? Original atau yang di cover sama Young-hee tapi yang versi serem, atau yang di cover sama CL dalam lagu Hwa? Kalian pilih yang mana?